disamperin marketing pernah? Pernah. Disamperin orang sering. Di mall? Di mall, kalau secara langsung ya pasti kayak di mall, di jalan-jalan juga pernah, banyak. Lebih seringnya ketika jalan-jalan sendiri, entah itu di mall atau di tempat-tempat umum lainnya lah. Di swalayan, di bank, bahkan ketika gue lagi beli kopi pasti ada marketing lewat marketing speaker rokok dan sebagainya. Sedikit risih kalau yang sifatnya agak memaksa sih, tapi kayak ya udahlah. Cukup risih kalau misalkan cara approach-nya secara tiba-tiba dan kurang ramah ya, kayak agak sedikit memaksa. Sometimes iya, kayak mau nolak segan tapi nerima juga nggak mau juga gitu. Secara kebanyakan sih gue risih ya, karena kan rata-rata yang mereka sampai itu gue udah punya sih sebetulnya. Penting dong. Kalau nggak ada marketingnya gimana orang mau tahu mengenai produk yang kita jual? Kalau marketing penting nggak? Penting sih, karena kalau yang gue tahu tuh marketing ujung tombak perusahaan. Sangat penting. Penting banget. Karena menurut gue marketing itu salah satu pionir ya untuk kemajuan suatu perusahaan. Yap, bagian dari marketing. Iklan marketing. Tentu, iklan bagian dari marketing. Iklan bagian dari marketing, yes benar. Pernah, sering sekali. Pernah beberapa kali gue ketemu iklan seperti itu dan menurut gue kayak hipnotis selling gitu. Kebanyakan makanan sih, suntikan, makanan, itu sih. Kayak makanan udah pasti. Terus mungkin kayak outfit. Ya mulai dari usia 15-16 tahun gitu ya. That is when I was, I think is junior high school, SMP. That's a very nice question sebenarnya. Marketing. Sebelumnya saya mau meluruskan dulu persepsi orang yang mungkin sebagian orang sering salah. Orang sering mengasosiasikan marketing itu dengan sales. Sebenarnya itu hal yang salah. Actually, sales is just a part of the marketing. Sales itu prosesnya. Di dalam marketing itu ada beberapa hal yang mungkin kalau zaman dulu Anda kenal dengan namanya 4P, Product, Price, Place, and Promotions. Dan sales adalah bagian dari bauran pemasaran itu. Nah, jadi kalau Anda bertanya apakah divisi marketing itu, begitu kan pertanyaannya? Marketing adalah satu rangkaian, satu aktivitas, dan satu seni untuk dari ide, konsep, produk, sampai penjualannya. Everybody can become a marketing as long as they are willing to learn, as long as they are willing to struggle. Struggle dalam artian apa? Karena semua itu perlu proses. Anda tidak bisa menjual sebuah produk dengan tiba-tiba ucuk-ucuk, Anda bawa sebuah Pak mau beli atau tidak? No, cannot. This is the process. So, saya pernah punya prospecting dengan calon nasabah 8 tahun. Saya prospek dia. Saya tawarin produk A, dia tidak beli, produk B dia tidak beli, produk C dia tidak beli, produk D dia tidak beli, akhirnya produk Z dia baru beli. Ya, walaupun it's a small product, but this is a process. But the good one is, on the way from A to Z, yang bersangkutan memberikan banyak referensi buat saya. Jadi sometimes kita jangan juga, kalau orang Chinese bilang sepan itu apa? Kaku ya, rigid, that Anda mau jual sesuatu, this is A to B, no. I can sell it to you through him or her. So that is the marketing. Kalau Anda melihat bahwa dalam statistik mengatakan hampir 80% CEO atau top management di dalam sebuah perusahaan dan juga
big owners company. You mentioned like Elon Musk. You mentioned about Mark Zuckerberg. You mentioned about Jack Dorsey from Twitter. So these bodies semuanya mulai dari marketing, ya, semua dari sales, baik dia jualan, baik dia orang production, baik dia orang innovator dan sebagainya. So kalau Anda tanya seberapa besar, ya sangat besar sekali. Ya, with all due my respects dengan segala teman-teman di division yang lain, semua punya hal yang sama, semua in the finance, in the HR, in IT, all have a same chance. Tapi di marketing ini, kenapa katanya suka sering lebih banyak? Karena Anda punya aktivitas lebih banyak kan, ketemu orang, Anda punya aktivitas lebih banyak, memperbesar networking Anda punya lebih banyak waktu untuk melakukan adaptasi, melakukan developing, baik personal, companies maupun produk Anda, sehingga Anda bertemu dengan setiap banyak orang, dan otomatis ketika Anda menjual atau melakukan satu promotion kepada lebih banyak orang, quote unquote, your product will be sell more. Yeah. So that's the answer. So marketing is very good promises. Secara umum, memang dikatakan bahwa seorang marketing biasanya extrovert, underline biasa extrovert. Ya, mungkin orang seperti saya dan beberapa teman-teman yang lain, kalau sehari nggak ketemu teman, sekali tidak ngomong, bisa sakit nih, gitu kan. Tapi kalau orang introvert kan nggak begitu, ya. Tapi saya mau kasih satu dua contoh ya. Saya punya contoh, saya dulu waktu saya jadi kepala cabang, saya punya seorang sales, ya, ibu-ibu, very introvert. Hampir tidak pernah dia keluar rumah, bukan tidak pernah, hampir jarang seperti kita berkumpul, ya. Dan dia kesehariannya sebagai seorang ibu-ibu, ya for sure dia ngurus suami, anak dan sebagainya, dan dia tidak punya pengalaman market sales sama sekali sebelumnya. Tapi karena faktor ekonomi, dia pengen mendapatkan sesuatu tambahan dan dia willing to learn. Tadi saya bilang willing to learn. She came to the company, she will follow the training and everything, dan dia kita didik. Very introvert, ya. Dia bahkan mencapai level MDRT. Tapi Anda tahu nggak, luar biasanya adalah 70% dan 80% customer-nya itu datang dari by phone only. So she never out to the office, ya. She started with the cold canvas dengan segelintir awal leads-nya dia, dan yang dia punya dari dia maupun suami dan keluarganya, dia telepon, beli dari tante A, tante B, tante C, dan dari mereka kemudian spread. Dan dia mendapatkan banyak customer dari sana awalnya tanpa dia harus visit mereka. Ya visit pasti akhirnya ketika tanda tangan, karena zaman dulu itu masih SPAJ-nya harus tanda tangan basah dan closing dan sebagainya. Tapi lebih banyak tidak ketemu orang. Ya tapi lama-lama karena dia juga merasakan, dia makin banyak customer dari si A, dari Grandis, kemudian info ke info ke macam-macam, ke Pak Yusuf dan saya, kemana-mana. Dia jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 10 sampai 100. Akhirnya dia belajar juga, dan dia mulai menjadi sedikit extrovert. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda, apakah benar tadi extrovert? Ya, secara statistik mengatakan begitu. Tapi kalau Anda seorang introvert, Anda ingin menjadi seorang marketing, why not? So you have a chance for that. Everybody have a chance as long as they are willing to learn. Easy-nya adalah gini. Ya, banyak melakukan proses. Kalau Anda di sales, berarti Anda harus banyak ketemu orang, Anda harus banyak ketemu di lapangan. Karena semakin banyak Anda gagal, Anda akan tahu bahwa kegagalan itu hanya sesuatu kesuksesan yang tertunda. Jadi Anda tahu besoknya Anda tidak akan mengulangi hal yang sama. Ya Anda harus jual apa? Kepercayaan
kepercayaan. Karena apa? Kadang-kadang orang beli produk itu bukan karena produknya. Kadang-kadang orang beli produk itu bukan karena company-nya. But orang beli produk karena Anda. Saya sendiri setiap hari minimum 2-3 jam saya habiskan waktu untuk itu. Segala informasi kita serap, baik buruk itu nggak ada masalah. Karena apa? Itu menjadi door opener ketika Anda berbicara. Karena customer itu kan punya basis dan punya spesifikasi yang berbeda. Anda nggak bisa mengharapkan Anda ketemu setiap orang seperti saya. Anda nggak bisa harapkan Anda ketemu setiap orang seperti misalkan mungkin Pak Jokowi, atau mungkin Anda ketemu seperti orang yang Anda tahu dia misalkan seorang artis, ya kan? Ya kalau itu Anda udah tahu, tapi ketika Anda ketemu seseorang kemudian Anda nggak tahu dia sukanya apa, so Anda kan bingung. Jadi ketika Anda tahu, oh bahwa ternyata dia adalah seorang pengrajin batik, and you started to talk about batik, and the sales will go on today. Pertanyaan yang luar biasa, ya. Yang skill di dunia asuransi yang tidak dimiliki di dunia lain. Oke. Pertanyaannya, saya akan jawab dengan pertanyaan juga. Apakah Anda pernah lihat orang yang bisa menjual sesuatu yang tidak nyata selain di asuransi? Saham ada produknya, ada perusahaannya, ya kan? Kalau Anda berbicara tentang apapun itu, misalkan Anda bicara oke, kalau kita ngomong sekarang investasi yang lagi happening, kripto, ya, orang bilang lah kripto juga nggak ada fisiknya, tapi kripto ada sesuatu yang di depannya, ya, ada trennya, ada orang yang menikmatin, ya, yang katakanlah oh somebody say they became a billionaire in 1 bulan, 2 bulan, ya, ada juga yang jadi miskin karena itu. Ya, kalau kita berbicara lagi tentang marketing, ya mungkin saya paham, saya pikir pertanyaan ini adalah menjurus lebih ke sales, ya, lebih ke sales. Saya akan coba menganalisa di sales, ya. Dunia sales sekarang ini ataupun marketing secara overall di Indonesia maupun di dunia saya lihat mengalami perubahan yang signifikan karena dengan adanya pertumbuhan internet yang begitu tinggi dan ya kalau sekarang ini kan hampir semua sosial media sudah ada dan orang sudah in touch dengan kalau kita bicara 20-30 tahun lalu ketika orang tidak tahu sesuatu kan dia tanya kepada guru atau orang tua kan. Kalau sekarang tanyanya kepada Google gitu. Dan if you cannot, you going to somewhere and you lose and you don't know how to achieve that, to arrive there, you akan bertanya kepada Waze, ya, ataupun Google Maps gitu loh. Nah, perkembangannya pesat, ya. Indonesia sendiri kalau kita lihat dan yang saya dapat informasi, correct me if I'm wrong, pertumbuhan data internet maupun digital kita juga sangat tinggi, sudah mulai sangat tinggi, tapi masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain. Dan internet speed juga masih perlu ditingkatkan karena kita termasuk yang paling rendah bila dibandingkan dengan beberapa teman-teman di ASEAN, bahkan dengan Vietnam kita kalah jauh. Di Vietnam itu di desa-desa pun Anda tinggal mencet wifi nyambung, ya kan? Kalau di kita wifi sudah ada masih lemot juga. Ya. Nah, tapi tidak ada yang salah buat itu. Semakin hari semakin berkembang. Thanks God juga kalau dulu kita belum kita nggak bisa ketemu, misalkan harusnya by phone, interlokal kan mahal banget dulu, saya ingat banget, bahkan international call bisa jutaan, ya. Tapi sekarang kan Anda modal 100.000 katakan dengan paket data, dengan telepon murah, Anda bisa lakukan 1 bulan, Anda bisa streaming anything, you can learn anything, you can call anything, you can do a video call with the family, your wife, husband, kids, father, mothers, and relative, even your colleagues, your classmates. Sangat bagus. Tinggal bagaimana ngaturnya ke depannya lebih rapi, ya, dan ya kita harapkan juga in everywhere we are going now, nanti di Indonesia, ya, jaringan
wifi, jaringan seluler dan sebagainya lebih kencang lagi dan lebih aman. Yang paling penting aman. That is the most important thing sekarang. Aman, karena dunia informasi ini semakin dia global, kadang-kadang juga nggak aman ya. Harus kita ini. Mungkin itu sih.